Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya kedatangan seorang ibu, seorang wanita hebat, ya. Namanya I Gusti Agung Istri Purwati Esos Empil H. Gusti Agung istri ini seorang penyuluh agama Madya di Kabupaten Badung. Ibu nge. Sehari-hari juga dari sejak kecil belajar tentang upakara lewat ibu kandungnya, I Gusti Agung Mas Putra. Jadi tentu banyak hal yang beliau bisa lihat, penjelasannya bisa didengar, dan juga tentu pengalaman mendampingi ibu juga memperkaya laku dalam praktek membuat jenis-jenis canang. Para pemirsa yang budiman, kita acap kali pernah mendengar istilah jenis-jenis canang. Ibu gue, canang genten, kita pernah dengar. Canang sari, kita pernah dengar. Canang merake, canang burat wangi, canang tadah sukle, canang pengresikan, dan canang yase. Seolah-olah satu sama lain itu berbeda atau ada orang yang menyamakannya. Yang menyamakan. Kita secara bertahap akan mencoba membahas satu demi satu dari masing-masing canang itu. Pada sesi ini saya mengajak kita semua untuk berbincang mengenai dua canang. Yang pertama canang genten dan canang sari. Bu Gung, Titiang ingin bertanya sebagai laki-laki, tentu tidak salah kalau saya mendapatkan pengetahuan mengenai canang genten dan canang sari. Pemirsa dimanapun berada, terutama umat-umat Hindu yang generasinya lebih muda, barangkali perlu diberi penjelasan. Apa beda antara canang genten dengan canang sari? Lalu di mana dan kapan masing-masing canang itu digunakan? Kira-kira asa penikah dong. Yeah. Terus disapa penontonnya. Pada kesempatan ini Suksma sudah memberi kesempatan kepada saya untuk tampil. Ini menjelaskan tentang canang genten dulu yang pertama. Canang genten. Banyak di antara kita yang mungkin masih bingung yang mana disebut canang genten, kemudian yang mana disebut canang sari. Kadang-kadang canang yang masih polos, artinya tidak ada tambahan apa-apa, ketika diisi urasari sudah disebut canang sari. Padahal belum bisa disebut canang sari kalau dia tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada canang sari. Nah, kalau canang genten itu adalah canang yang masih polos, sama seperti orang bajang genten. Genten itu. Iya, genten itu artinya masih polos, masih suci, masih murni. Belum ada tambahan apa-apa. Jadi apapun bentuknya, apakah dia segi empat ataukah dia urasari bundar, kalau dia hanya dilengkapi dengan porosan dan wadah lengis, niki wadah lengisnya nika, itu termasuk golongan canang genten. Jadi ini bukan termasuk canang sari. Walau bundar. Kalau dia hanya berisi porosan, dia masih disebut dengan canang genten. Gitu. Lalu, jadi canang genten niki digunakan untuk melengkapi
bebantenan. Setiap Banten tidak akan sempurna tanpa adanya canang. Canang genten. Iya, canang genten. Sebesar apapun Banten itu, kalau tidak dilengkapi dengan canang genten, dia tidak akan sempurna. Gitu. Karena inilah sebagai simbol mengurip Banten. Ya, pengurip. Iya, pengurip Banten. Banten, ya. Gitu, canang genten Nike. Nah, dalam menata canang genten ini, titiang lagi. Terus? Dalam menata canang genten ini perlu dilihat di sini tidak ada tambahan tebu, pisang dan lain sebagainya. Jadi hanya porosan saja. Nih, bunga yang putih berada di hulu, kemudian bunga yang merah. Ini putih atau bunga tunjung? Bunga putih, warna putih. Bunga yang putih berada di hulu. Kemudian bunga yang merah ada di sebelah kanan. Kemudian bunga yang kuning berada di sebelah belakang, di bawah. Sedangkan bunga yang ungu berada di sebelah kiri. Nah, ini menunjukkan arah mata angin, sesuai dengan arah mata angin. Pengidar-idar. Iya, pengidar-idar. Menghadap kemanapun canang ini, mungkin menghadap ke barat atau ke utara, ulunya tetap putih. Putih, ulunya tetap gitu. putih. Karena ulu niki tetap di timur. Jadi misalnya niki menghadap ke barat, ya tetap begini dia posisinya. Jadi tidak dibeginikan. Jadi begini posisi canang. Ini canang genten. Sama seperti ini juga seperti itu penataannya. Nika sampun puput nika. Sampun puput. Sudah selesai yang disebut dengan canang genten. Canang yang polos, masih murni dia, belum ada tambahan apa. Tidak isi tambahan apa kecuali bunga. Kecuali bunga dan porosan. Porosan. Lalu ketika dia diisi macam-macam. Nah, ini kalau dia ingin dijadikan canang sari. Canang genten ingin dijadikan canang sari, maka dia harus memenuhi unsur Panca Mahabhuta. Nah, ada unsur api, ada unsur air, ada unsur pertiwinya, ada unsur angin, ada unsur akasa. Nah, ini karena napi kalau canang sari itu adalah ciptaan dari Sang Kul Putih yang menjadi napi penjaga di pemangku di Besaki, itu beliau menciptakan bentuk linggayoni dari bunga dan daun. Jadi gitu. Ini canang sari ini adalah simbol linggayoni yang terbuat dari bunga dan daun. Gitu. Kenapa demikian? Karena di sini ada urasari, bentuknya lingkaran. Kemudian di sini ada segi empat sebagai simbol Brahma Baga. Dan kemudian ketika urasari digabung, di sini akan ada garis segi 8. Itu Wisnu Baga. Wah, Wisnu Baga. Ya, kemudian ini lingkaran ini adalah sebagai simbol yoni. Nah, sekarang jika ditambahkan dengan bunga, seperti ini. Ini sembarang atau enggak? Napi arah bunganya? Ada sama seperti itu. Yang tadi? Sama seperti tadi. Niki putih. Kemudian merah. Kuning. Kuning. Di bawah ungu. Di kiri. Di tengah-tengah pandan harum. Niki pandan sebagai harum. perpaduan. Nah, begini, niki simbol linggayoni. Nah, pertemuan dari linggayoni ini menghasilkan unsur Panca Mahabhuta. Nah, ini yang digambarkan dengan pisang, niki pertiwi, simbol pertiwi. Kemudian ini ada tebu, simbol air. Apa? Kemudian ada kekiping. Kalau misalnya tidak ada kekiping, boleh jajan begini atau jajan uli. Nah, ini simbol angin. Tidak boleh diganti dengan emping. Beda nih. Wah, makanya. Beda nih kerupuk kan beda nih jajan gina, jajan uli atau jajan kekiping. Khusus. Kemudian ada yang disebut dengan boreh minyi.
Niki simbol api. Nggih, api. Ya. Kemudian yang terakhir adalah beras. Niki simbol akase. Akase. Nah, kita letakkan di atas. Oh, berasnya di atas nih. Nggih, karena simbol akase. 4 di bawah, Di atas di satu. atas 1. Iya. Nah, inilah yang tercipta dari pertemuan Lingga Yoni. Ini yang disebut dengan Canang Sari. Waduh. Kalau belum ada unsur yang di bawah niki belum namanya Canang Sari. Aduh. Gitu. Saya baru tahu nih. Iya. Baru tahu, baru ngeh. Benar-benar baru ngeh. Iya. Bahwa yang disebut Canang Sari itu bermakna pertemuan Lingga Yoni. Ya, laki perempuan yang kemudian menghasilkan Panca Mahabhuta yang disimbolkan dengan berbagai ini. Iya. Ternyata leluhur kita memang penuh simbol. Iya, niki sampun. Kalau niki diperbesar, ya, artinya kita membuat Lingga Yoni yang lebih besar, itu sebenarnya adalah pejati. Oh, gitu. Lingga Yoni yang lebih besar itu dari sekedar Canang Sari adalah pejati. Yang dihasilkan dari pertemuan Lingga Yoni dari pejati itu adalah daksina, yaitu isi dunia. Makanya ini sama dengan pengganti pejati. Oh, Canang Sari dapat dianggap sebagai pengganti pejati. Karena sama juga pertemuan Lingga Yoni. Kalau begitu, kalau misalnya kita tidak otonan yang kecil, begitu kita tidak mampu membuat pejati cukup dengan Canang Sari. Begitu. Jadi yang mengatakan bahwa umat Hindu itu boros sebenarnya nggak tepat. Tidak. Karena apa? Yang kecil pun sudah dibuatkan. Kalau bisa lebih bagus dengan pejati. Dengan pejati. Lebih bagus dengan daksina kan begitu ya? Begitu. Wah, luar biasa. Ternyata begitu cara leluhur kita mengajarkan kita untuk bakti kepada Tuhan. Iya. Ya, dengan daun, dengan air, dengan bunga. Asal kamu menghadapku dengan rasa bakti dan tulus, maka aku akan terima. Iya. Kira-kira cocok enggak? Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada konten ini kita telah mendapatkan satu pelajaran penting bahwa ketika kita menghadap Tuhan yang maha, maka rasa bakti itu menjadi penting. Rasa tulus itu menentukan kualitas bakti kita. Dan dengan sarana yang sederhana dalam bentuk Canang Sari, simbol dari Lingga dan Yoni yang menghasilkan Panca Mahabhuta, telah menjadi sarana paling dasar untuk kita menyatu, mendekatkan diri dengan beliau. Para pemirsa, tentu kita ingin tahu bahwa apa fungsi dari Canang Sari dan kapan itu digunakan. Bu Gong, jadi Canang Sari ini bisa dipergunakan sebagai persembahan, bisa juga dipergunakan sebagai perwujudan ide Sang Hyang Widi. Jadi ketika kita persembahan dan perwujudan, karena Niki sudah konkret Lingga Yoni, gitu. Jadi kita mempersembahkan bunga dan lain sebagainya sebagai bagian dari diri kita, karena Niki unsur Panca Mahabhuta, karena kita juga terdiri dari unsur Panca Mahabhuta. Jadi ini persembahan dan juga sebagai simbol dari perwujudan ide Sang Hyang Widi. Nah, kapan digunakan? Niki biasanya digunakan pada hari raya tertentu, misalnya untuk Kajeng Kliwon, Purnama, Tilem, begitu. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat pejati mungkin karena keadaan ekonomi atau situasi, mungkin cukup dengan Canang Sari saja sudah kita. Yang penting tulus. Ya, begitu. Niatnya bakti. Pada saat moton juga, jadi kita menstanakan ide Betara Kawitan. Nah, kalau kita moton misalnya moton kecil begitu,
kita stanakan Betara Kawitan Di dalam Canangsari. Canangsari ini. Gitu. Jadi sebagai linggih Ida Betara. Begitu. Luar biasa. Gitu. Luar biasa Canangsari memiliki fungsi di samping sebagai sarana, tetapi niasa simbol dari penyatuan ide yang wiliwase, yang akasa, pertiwi, bapa, meme, ang, lingga, yoni sudah diwakili dalam satu canang yang kecil yang disebut Canangsari. Para pemirsa yang budiman, kita telah mendapatkan satu pengetahuan penting bahwa Canangsari, kalau dia disebut Canangsari, harus memiliki unsur-unsur lingga yoni berisi 5 hal penting, ya, Unsur Panca Mahabhuta, dan fungsinya di samping sebagai sarana juga simbol Tuhan. Sekecil apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, asal dasarnya tulus dan bakti, maka semua itu akan diterima oleh beliau. Mari kita tetap belajar tentang kearifan lokal yang penuh dengan makna simbolik, juga sekaligus rajin kita melaksanakan bakti dengan dasar tulus ikhlas. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.